Pemirsa, 5 keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki rencananya akan diundang ke Polda Jawa Barat. Pemanggilan kelima keluarga terpidana tersebut lantaran proses hukum kasus pembunuhan Vina yang belum menyentuh titik terang. Proses hukum kasus pembunuhan Vina Arsita Dewi dan Muhammad Rizky alias Eki masih bergulir dan belum menyentuh titik terang. Rencananya besok, kelima keluarga terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki akan diundang Polda Jawa Barat. Selain itu, keluarga 5 terpidana yang divonis umur hidup meminta bantuan hukum pada Peradi demi mencari keadilan. Yang menangkap ini adalah ayah korban, polisi. Sebenarnya dia tidak boleh ikut di sini, konflik of interest nih. Seharusnya menangani adalah polisi yang lain. Sebelumnya, Peggy melalui tim pengacara telah mengajukan pra-peradilan di tengah masa penahanan Peggy yang diperpanjang menjadi 40 hari. Selain itu, cerita baru pun datang dari mantan terpidana pembunuhan Vina, Saka Tatal. Tim pengacara Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali guna pembuktian bahwa Saka bukanlah pelaku. Lalu, mampukah saksi, bukti, dan argumentasi para pembela membuktikan gamblang terang benderang kasus pembunuhan Vina dan Eki? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kesaksian demi kesaksian termasuk alibi disampaikan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tahun 2016 lalu, 5 terpidana mengaku menginap di rumah Pak RT bernama Abdul Pasren saat kasus pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Tim AB Plus pun kemudian berupaya mencari keterangan dengan mendatangi langsung ke kediaman Pak RT yang dijadikan alibi para terpidana di Cirebon, Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Pasren. Assalamualaikum. Bawa HP. Tapi komunikasi lewat mana enaknya ya? Tapi Teteh, mohon maaf, anaknya ya? Iya. Anaknya Pak RT? Iya. Oh. Langsung aja ke Polres. Oh gitu. Siapa tahu barangkali Pak RT-nya mau bicara sama kita sih, Teh, gitu. Dia pergi. Oke. Bisa, maaf. Tapi Pak RT udah nitip itu juga kalau ada yang nyariin. Oh, nitip juga begitu. Iya, nggak bisa kasih kita. Kemarin masih ada yang wawancara kayaknya kemarin. Sama sekali kita dari media banyak, jujurnya banyak kesini. Cuma kita nggak ngasih keterangan apapun. Oh gitu. Tapi bener Teh, anak-anak itu suka nongkrong di rumah ini ya? Enggak. Para pelaku itu? Enggak. Yang katanya ditangkap juga pas lagi nongkrong dekat sini katanya, bener. Orang tahu juga soalnya saya waktu kejadian masih di Jakarta. Oh. Ya udah. Maaf banget ya Mas ya. Oke. Ini kita mau ngobrol sama Pak RT-nya. Minta keterangan kalau mau sih. Nggak bisa ngasih keterangan apa-apa di sini. Ya udah. Misalkan untuk Ya udah. keterangan juga nggak bisa. Makasih ya. Ya. Jelang pra-peradilan Senin pekan depan, kuasa hukum Peggy akan melaporkan ke penyidik hingga ke hakim dan juga ke Mahkamah Agung dan KPK. Penyidik dan hakim yang akan dilaporkan merupakan mereka yang memegang kasus ini 8 tahun silam. Pelaporan dilakukan agar pra-peradilan Peggy berlangsung dalam pengawasan ketat. Kuasa hukum yakin jika Peggy tidak bersalah dan hasil pra-peradilan akan membebaskan Peggy dari tuduhan polisi. Sementara pelaporan ke KPK dilakukan agar tidak terjadi kasus suap selama penanganan kasus Vina. Untuk mengantisipasi untuk mempersiapkan pra-peradilan ini, karena kami yakin alat buktinya yang dimiliki oleh penyidik itu minim atau tidak ada, khawatir hakim masuk angin, maka kami akan melakukan langkah-langkah pertama. Itu sudah dilakukan. Bersurat kepada KY, memohon kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan. Nah, itu sudah dilakukan oleh rekan kami Pak Marwan di Jakarta. Nah, yang kedua, kami akan menyurati Badan Pengawasan Hakim, yaitu di Mahkamah Agung, Badan Pengawasan Mahkamah Agung atau Bawas di Mahkamah Agung. Tujuannya sama,
agar ya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung ini memonitor, mengawasi proses Sementara itu, pemirsa, pengacara Liga Akbar Yudi Alamsyah mengungkap adanya dugaan rekayasa dalam BAP Liga Akbar pada tahun 2016 silam. Menurut kuasa hukum Liga Akbar juga sempat dihubungi ayah Eki. Menurut Yudi Alamsyah, apa yang telah disampaikan Liga Akbar di BAP tidak sesuai dengan yang terjadi pada 2016. Sebab menurut Yudia saat itu Liga Akbar hanya bertemu dengan almarhum Eki dan Vina di warung depan warung SMA 4. Yudia juga menyebut Liga sempat dihubungi oleh ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ada di tempat, sehingga Liga Akbar juga tidak bisa berpikir panjang dalam kondisi seperti itu. Makanya BAP itu sudah dirangkai oleh penyidik, ada tekanan seperti itu. Alhasil ya tidak ada pilihan lain untuk Liga Akbar untuk menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut. Bisa dikatakan bahwa ini adalah sudah rekayasa dari awal, Pak, atau seperti apa? Ya, kalau dilihat dari kronologis ya, bahwa penyidik juga sudah merangkai cerita itu yang disajikan dalam BAP yang harus disetujui oleh Liga Akbar. Sedangkan Liga Akbar sendiri sudah membantahnya dan menolak beberapa kali, akan tetapi penyidik dengan ancaman ataupun penekanan bahwa ada orang yang melihat di situ terhadap Liga Akbar, sehingga sampai dengan akhir BAP itu ya Liga Akbar menandatangani BAP tersebut. Pemirsa, Liga Akbar, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki, membeberkan fakta baru. Liga Akbar menerangkan dirinya diminta bertemu almarhum ayah Eki, Ibtu Rudiana, pada 1 minggu usai kejadian pembunuhan Vina dan Eki untuk mencari tahu informasi terkait Eki sebelum kejadian. Kasus kematian Vina dan Eki sejak tahun 2016 hingga saat ini masih menjadi misteri. Dengan adanya kemunculan Liga Akbar, satu persatu fakta terbongkar. Liga Akbar dinilai merupakan salah satu saksi kunci. Keterangannya sesuai dengan amar putusan pengadilan tahun 2016 sehingga diduga ia mengetahui kejadian tersebut. Bahkan sebelum insiden berdarah tersebut terjadi, diketahui Liga Akbar dan Eki sempat bertemu di depan SMA 4 Kota Cirebon. Fakta baru disampaikan oleh Liga Akbar bahwa 1 minggu setelah kejadian, almarhum ayah Eki, Rudiana, mengajak ia bertemu untuk menanyakan apakah Eki sebelumnya pernah ada masalah dengan seseorang. Setelah foto tersangka tersebar, 2 hari atau lebih dari seminggu lah, Bapak almarhum Eki minta ngobrol personal 4 mata, hanya ngobrol biasa. Dengan cara telepon dan bertemu di mobil. Setelah itu hanya ingin menguatkan, bilangnya soal pakaian almarhum yang dipakai saja itu awalnya. Apalagi yang diobrolkan pada saat itu? Menanyakan sebelumnya ada masalah tidak. Sama siapa maksudnya? Masalah dengan orang lain. Setelah 8 tahun kasus ini berjalan, Liga Akbar membantah dan mencabut berita acara pemeriksaan. Keterangan yang dilontarkan Liga Akbar pada tahun 2016 silam dilakukan karena adanya skenario yang dibuat oleh penyidik. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, tim kuasa hukum Saka Tatal mendatangi Mapolres Cirebon Kota. Kedatangan mereka untuk melaporkan Ibtu Rudiana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Kedatangan para advokat yang dipimpin Farhad Abbas ini bermaksud melaporkan Ibtu Rudiana, ayahanda Eki, yang menjadi korban pembunuhan 2016 silam. Pelaporan dilakukan lantaran Ibtu Rudiana dianggap mempengaruhi sejumlah saksi yang berimbas tidak sesuai dengan fakta yang dialami para saksi sebenarnya. Niat kami bukan untuk memenjarakan Rudiana ya, tapi untuk menyempurnakan keadilan sebenarnya gitu. Mungkin kita dianggap tidak sempurna, tapi jangan sampai laporan kami yang dianggap tidak sempurna ini membuat terjadi kesempurnaan dalam hal merekayasa atau menjalimin atau salah menghukum. Nah, oleh karena itu, kita minta penyidiknya jangan main-main, jangan mempersulit kami,
Jangan lagi minta bukti-bukti yang lain, yang jelas patokannya hanya satu, pertama BAP pertama Rudiana. Diketahui sebelumnya sejumlah saksi satu persatu mencabut kesaksiannya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hingga saat ini belum memberikan tanggapannya mengenai hal tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan.